Gembira, Genbi membagi cerita. Halo Sobat Genbi, apa kabar nih semuanya? Senang banget hari ini adalah merupakan podcast perdana dari Genbi Komisariat Udayana. Nah, di podcast perdana ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Kak Yudi Artawijaya. Halo semuanya, teman-teman Genbi. Halo Rada. Halo Kak. Buat teman-teman Genbi nih pasti udah pada kenal sama Kak Yudi. Asik. Karena sebelumnya Kak Yudi ini adalah ketua Genbi Bali periode 2020-2021. Iya. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Baik? Baik dong Rada. Rada apa kabar juga? Terakhir kayaknya kita ketemu 2 tahun lalu ya? SMA ya? SMA, iya. Ya, kita SMA Terus bareng. sekarang di Genbi, terus ketemu lagi deh. Di Genbi. Iya, oke. Dengar-dengar nih Kakak udah habis sidang. Terus sekarang Kak sibuknya apa sih Kak? Iya. Kemarin baru habis sidang sih 3 hari yang lalu. Tanggal 2 Juni kalau nggak salah. Oh. Tanggal 2 Juni habis sidang. Kemarin kebetulan dapat rekognisi, jadi semenjak adanya media Kampus Merdeka Belajar, itu ada rekognisi di mana untuk beberapa mahasiswa yang mendapat prestasi di tingkat nasional, itu dapat bebas seminar proposal sama seminar hasil. Jadi karya tulisnya itu cuma tinggal dituangkan dalam bentuk skripsi aja gitu. Jadi kemarin aku juga sidangnya cuma ya beberapa pertanyaan terkait usaha, terus kebetulan aku ada usaha. Kemarin sebelum sidang sih masih seru-seru di Genbi gitu ya, karena kalau Genbi itu kan banyak banget kegiatannya, terus walaupun kegiatan-kegiatan di luar sosial juga ada kegiatan-kegiatan ekonomi kan ada ngerasain juga dong sekarang. Tapi gimana, seru nggak di Genbi? Seru banget karena benar-benar dapat pengalaman banyak, terus banyak kegiatan yang benar-benar harus turun ke masyarakat juga kan. Jadi lebih banyak pengalaman-pengalaman yang nggak dapet di kampus lah pokoknya gitu. Tapi lebih banyak nominalnya atau lebih banyak? Oke, seimbang sih ya. Seimbang. Jadi nggak ada ruginya ya? Nggak ada kan? Iya. Nah teman-teman, buat kalian yang belum tahu Kak Yudi ini udah terkenal banget sama segudang prestasi. Asik. Biasa aja. Jadi prestasinya tuh ini aku bacain ya. Pernah meraih gold medal di Kaohsiung Invention and Design Expo 2019, terus silver medal Bangkok Invention and Trade Expo 2020, special reward from Sri Lanka at KIDE 2019, terus first winner for kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Kemenristek Dikti 2020. Terus juga pernah meraih Bagus Udayana berbakat tahun 2018. Asik. Terus runner up 2 juga di Truna Denpasar 2019. Wah, banyak banget ya pokoknya prestasi-prestasi yang pernah Kak Yudi raih gitu. Dan Kak Yudi sendiri juga terkenal dengan image-nya sebagai anak muda yang berprestasi dan sukses. Gitu. Enggak sih, biasanya itu proses aja, dan kebetulan aku hobi gitu sih Rada. Jadi beberapa perlombaan yang tingkatnya internasional, nasional tuh, pertama aku startnya kan emang dari pageant dulu ya. Jadi dari Bagus Udayana, di Bagus Udayana, terus ke tingkat Kota Denpasar gitu. Jadi dari sana aku dapat relasi, dapat teman-teman yang banyak yang saling support each other gitu. Terus sejalan dengan hobi yang emang nulis gitu kan, riset di seputaran sektor pertanian. Kebetulan kemarin ada kesempatan buat exhibition di Taiwan sama di Thailand, jadi aku coba aja. Nah habis exhibition itu ternyata sejalan juga, karena kalau misalnya pertanian sejalan juga sama usahanya sekarang gitu. Jadi satu kebetulan aja sih. Tapi keren banget sih Kak. Ini ngomongin soal image, tapi sih teman-teman dari Genbi juga udah pernah dengar istilah personal branding atau suatu proses untuk kita membangun citra diri kita di lingkungan gitu. Kalau dari Kak Yudi sendiri, apa sih menurut Kakak personal branding itu? Kalau menurutku sih personal branding ya, jadi dari katanya aja personal branding. Jadi secara kasar tuh menjual diri gitu ya, tapi dalam konteks yang positif gitu ya menurutku. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan diri kita, menjual diri kita dengan sebuah identitas yang unik. Nah, jadi setiap orang pasti punya kayak identitasnya, lalu ada apa yang membuat diri mereka itu terkenal di orang gitu. Jadi bilang contohnya misalnya Rada nih, Rada gitu. Kalau orang bilang Rada pasti cantik gitu. Terus terus misalnya ada Choco Chips gitu, misalnya di mulutnya ada Choco Chips. Iya. Jadi misalnya orang kenalnya Rada kayak gitu kan, jadi manis gitu. Jadi ya itu secara langsung bisa memasarkan diri kita melalui personal branding. Nah, prestasi kakak kan banyak banget nih. Terus kalau dari kakak sendiri, pengennya orang-orang tuh kenal kakak sebagai apa sih gitu? Widih, ini susah pertanyaannya. Itu kalau aku sih sebenarnya berharap misalnya orang-orang pertama sih kind person gitu ya. Jadi aku berusaha buat baik dulu. Terus yang kedua
di bio Instagramku juga ada sih sebenarnya, itu ada investor dan juga entrepreneur gitu. Jadi aku gimana ya, kalau aku emang pertama dari hobi, emang hobi banget entrepreneur, jualan aku suka banget dari SD, SMP, SMA. Dulu SD aku jualan strawberry tuh 5.000 karena di Bedugul banyak banget kan ada strawberry. Terus SMA kalau rada tahu dulu aku ada brand namanya Walnut shirt gitu, baju kaos ya. Sama ada beberapa teman juga. Terus sampai sekarang misal ada usaha, terus ada sayur dan kita juga social planner gitu. Jadi bisa membantu cadar dari sektor hulu maupun hilir gitu. Jadi sebenarnya gue berharap bisa sebagai seorang entrepreneur walaupun jauh dari kata sempurna, jauh dari kata sukses, tapi aku tetap berusaha. Dan juga investor sih, aku senang jadi investor. Kebetulan beberapa tahun terakhir, 3 tahun atau 4 tahun aku di saham, terus forex, tapi sekarang udah karena ada lagi booming kripto aku coba-coba, tapi mostly di saham sih, di pasar modal gitu. Oke, jadi kakak pengen dikenal sebagai entrepreneur gitu dan investor juga. Iya maunya sih, tapi kalau investor tuh kan apa ya, misalnya investor tuh nominalnya banyak gitu. Kalau aku kan masih belum berdigit-digit gitu. Gitu. Okay. Kalau investor tuh kan mungkin berapa digit, 9 digit atau berapa gitu. Tapi kan nggak harus juga 9 digit kan, yang penting kita udah mau mulai untuk berinvestasi kan termasuk investor juga kan. Iya, nah, jadi kan sekarang di perkembangan era digital seperti sekarang ini itu kan internet dan media sosial tuh kayak nggak bisa lepas dari kehidupan kita gitu kan. Terus menurut kakak, apakah fenomena kayak penggunaan sosial media untuk media sosial ini untuk kita membangun branding atau personal branding kita itu adalah suatu hal yang pas itu, atau kayak tepat nggak sih kita menggunakan media sosial untuk kita membangun branding diri kita itu sendiri? Ya, kalau menurut aku sih penting banget ya, dan itu menurutku setuju banget sih, dan kita punya kesempatan yang luar biasa di zaman sekarang, di zaman era disrupsi dan juga perkembangan industri 4.0 saat ini. Jadi digital, media sosial segala macam itu memiliki potensi yang luar biasa, karena dari sana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi potensi diri kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi kalau kita misalnya ini punya potensi diri, terus punya sesuatu yang lebih dan kita rasa unik, berbeda dari orang lain, di sana kita bisa mempublikasikannya sehingga proses personal branding itu jauh lebih cepat menurutku ya. Jadi kalau menurutku orang-orang juga kan banyak ya kalau sekarang. Kalau aku juga mencoba proses tersebut, jadi di bio Instagramku aku coba tulis ada investor, lalu aku juga ada sosial media yang memang mengedukasi, yang sifatnya edukasi untuk beberapa dasar-dasar untuk memulai di pasar modal. Contoh analisis fundamental and technical analysis, itu ada di Investory namanya. Persembahkan promosi aja. Oke. Ya ada Investory gitu. Jadi menurutku itu penting banget kita buat memaksimalkan sosial media yang ada gitu. Terus akhir-akhir ini juga kontenku kebetulan ada yang memang kolaborasi. Jadi kolaborasi kita kemarin hulu hilir sama teman-teman dari FISIP Universitas Udayana. Jadi dari sana kan aku emang ada usaha Wijaya Farm. Jadi dari Wijaya Farm aku coba terus posting di Instagram pribadiku. Jadi secara tidak langsung terlihat bahwa personal brandingku akan sejalan dengan apa yang menjadi postingan-postingan di sosial media gitu. Jadi menurutku sosial media itu penting banget untuk mempromosikan diri kita gitu sih. Nah, ngomongin tadi soal bio-bio di Instagram nih kak ya, menurut kakak, aku mau nanya nih, penting nggak sih kita nulis deskripsi diri kita di bio, dan apa sih pengaruh dari jumlah follower kita untuk membangun branding itu tuh gimana sih kak? Kalau di bio tuh menurutku penting ya, maksudnya kalau emang dari awal kita ada keinginan dan berniat untuk membangun personal branding gitu, jadi kan orang-orang tahu misalnya, Yudi ini orangnya gini, suka main saham gitu. Terus dia tukang sayur gitu misalnya. Jadi kan orang-orang tahu gitu. Oh kemarin aku lihat ada orang stalker misalnya, lihat di bio Instagramnya terus ada di highlight. Terus emang followersnya juga linear dengan hal-hal tersebut, pengusaha misalnya, terus ada juga yang memang sering di pasar modal dan lain sebagainya. Itu artinya itu sejalan dan juga menjadi identitas kita gitu loh. Jadi kalau orang lihat tuh baru buka aja langsung kan, oh ini emang orangnya kayak gini, oh ini bener loh kayak gini gitu. Dan memang ada benefitnya juga lumayan ya. Maksudnya aku lihat dengan adanya penulisan bio di Instagram, highlight dengan bukti-bukti lainnya itu, orang-orang yang memang memiliki tujuan untuk itu atau keinginan untuk hal tersebut. Contohnya ada orang yang memiliki tujuan untuk berbicara tentang saham atau bisnis, sayuran, dan lain sebagainya gitu. Oh ini si Rada misalnya, si Rada pinter ini, pinter hukum, oh tanya dia aja mau buat apa gitu. Jadi emang bagus banget sih, dan itu emang jadi identitas yang kuat untuk membuktikan diri kita.
Terus menurut kakak nih kayak gimana sih pembentukan personal branding di media sosial, karena kan kadang tuh masih disangkut pautin atau dikaitin sama kayak misalkan penampilan kita, fisik kita kayak gitu. Kalau di Instagram ya, misalnya kita ngomong Instagram, gimana sih? Ya, kalau kaitannya sama penampilan sama fisik, menurutku mungkin nggak tidak begitu berpengaruh ya. Tapi penampilan itu mencerminkan diri kita menurutku. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang nih memang penampilannya rapi terus baik, dan dia profesinya misalnya orang sebagai pekerja PNS misalnya atau swasta, dia make sense pemikiran rapi karena memang latar belakang pekerjaannya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi identitas kita dan juga penggambaran diri kita gitu sih. Dan menurutku penggambaran itu penting juga untuk diperhatikan karena setiap penggambaran tersebut akan memberikan citra pada tiap orang yang berkunjung ke sosial media kita. Gitu sih. Oke. Terus berarti ini dari tadi kita udah ngobrol, berarti menurut Kak Yudi sendiri untuk membangun personal branding itu suatu hal yang penting itu untuk kita generasi muda, dan di zaman era digital ini berarti suatu hal yang harus kita lakukan itu kayak. Iya, penting banget sih menurutku ya, karena apalagi untuk teman-teman atau beberapa orang di lingkunganku yang memang punya personal brandingnya bagus, terus punya suatu usaha gitu misalnya, suatu usaha dan apapun itu. Walaupun tidak di sektor wirausaha, tapi di sektor mungkin berkarir di sektor pemerintahan atau apapun, ketika kita punya personal branding bagus, contohnya pada usaha. Jadi contoh nih latar belakangku kan emang agribisnis gitu di pertanian gitu. Terus buka usaha yang memang bergerak di industri pertanian. Jadi kan itu linear, orang-orang juga lihatnya dia emang expert misalnya di pertanian gitu. Terus aku juga ada temen satu di kedokteran hewan, terus sekarang dia buka pet shop. Nah jadi kan itu linear banget ya sama latar belakangnya sama pet shopnya dia gitu. Jadi pet shop itu orang-orang di lingkungannya dia dan di pertemanannya dia tuh udah tahu bahwa pet shop itu punyanya si dokter hewan ini. Jadi kan memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang lebih gitu. Jadi orang lebih percaya ya sama kayak ini punya dari dokter hewan. Iya bener banget. Itu juga kegiatan di sektor pemerintahan dan lain sebagainya. Mungkin dulunya dia sekolahnya kedinasan, terus kan pasti personal brandingnya disiplin, terus rapi, bersih, mungkin maksudnya kayak gitu ya. Jadi memiliki change yang lebih untuk di sektor-sektor pariwisata gitu sih. Nah kan kakak kan udah kayak tadi kakak bilang, kakak tuh juga salah satu cara kakak membranding diri kakak tuh kayak nulis di bio Instagram kakak, terus kakak sering posting-postingan tentang usaha kakak gitu. Menurut kakak tuh dari kakak ngelakuin itu semua tuh apa sih manfaat yang benar-benar kerasa banget di kakak gitu? Ya kalau manfaatnya sih orang-orang lebih mengenal aku ya. Di lingkunganku sih khususnya gitu ya. Kalau jadi ada beberapa yang memang jadi postinganku gitu. Jadi nanti orang-orang bakal lebih tahu gitu loh. Jadi lebih teridentifikasi aja gitu. Misalnya teman-temanku misalnya ini pengen kemarin rame wedding ya, rame wedding nikah gitu. Terus perlu catering kan gitu. Jadi saya langsung aku dihubungi gitu. Mau ini gitu. Jadi kan pertama kali kita kepikiran perlu ini. Jadi ini si ini gitu. Kalau personal branding kita kuat gitu loh. Jadi kalau orang lagi ngomongin apa, misalnya lagi ngomongin saham itu langsung kepikiran si Yudi misalnya gitu. Misalnya jadi kayak gitu. Jadi manfaatnya lumayan sih ya aku ngerasa. Jadi dari media sosial dan penulisan itu kita lebih dikenal sih sama teman-teman dan lingkungan sekitar gitu. Nah sebelumnya aku tanya nih Kak, kita balik lagi ke 2018-2019 kakak mulai kayak jadi jegrek bagus, terus di Turnai Denpasar itu waktu kakak ikut dari ajang itu tuh kakak juga menggunakan personal branding dengan sosial media, atau kayak kakak waktu itu cuma kayak coba aja dulu gitu? Kalau aku sih kemarin kalau aku itu kan 2 tahun yang lalu ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu mungkin personal brandingku aku ngerasa nggak sejauh sekarang gitu loh. Kalau dulu tuh mungkin kayak apa sih person gitu, kayak biasa aja gitu. Jadi kalau dulu tuh aku coba aja dulu, mulai aja dulu gitu, dan dari JKIK bagus, terus dari Duta Pariwisata Turnai itu aku lihat banyak orang yang memang personal brandingnya bagus banget, terus public speakingnya bagus banget gitu. Jadi dari sana aku mulai belajar dan mulai membentuk diri gitu ya, belajar membentuk diri. Jadi apa sih sebenarnya yang unik dari diri saya gitu, terus apa sih yang bisa diperkenalkan ke orang banyak gitu. Dari sana sih mulai terus. Kalau dari awalnya mulai sih dikit-dikit gitu loh. Misalnya orang Yudi taunya agribisnis gitu, pertanian gitu. Sering lomba dulu, karena kebetulan sering lomba karya tulis. Kemarin aku karantina di Turnai Denpasar, kebetulan ada lomba juga tabrakan gitu. Jadi aku harus nggak ikut karantina, harus ke lomba dulu bentar begini. Jadi kan maksudnya orang lihat
oh nih Yudian yang suka lomba gitu. Maka ada orang bilang kerjaan Ki gini-gini aja ya, lomba-lomba aja gitu. Jadi kan ya secara tidak langsung membentuk personal branding bahwa ciri khas ya, ciri khas senang lomba senang. Berarti mulai kakak untuk apa ya, kayak ngerasa ternyata personal branding itu penting itu waktu mulai kayak ikut JGEC Bagus itu, atau sebelumnya udah ngerasa kayak personal branding ini penting banget gitu untuk kita zaman sekarang ini? Kalau dulu tuh menurut aku penting, dan sekarang setelah terjun di bidang itu aku ngerasa jauh lebih penting. Bahkan kalau di sekarang itu ada usaha gitu kan. Kemarin juga di GNB aku banyak belajar, jadi personal branding itu penting banget menurutku sekarang. Jadi gitu sih ada. Oke, nih aku mau tanya nih. Tadi kakak udah ngasih tahu kayak misalnya waktu kakak memulai untuk mencari untuk cara kakak membangun personal branding kakak tuh, kakak cari tahu apa kayak gini. Mungkin kakak bisa ngasih tahu deh tips-tips itu buat kita. Aku sih terutama buat aku, karena aku sendiri juga masih bingung gimana sih cara aku untuk membentuk personal branding dari diri aku sendiri. Mungkin kakak bisa kasih tipsnya. Kalau aku sih sharing aja ya, misalnya kalau aku nasihat itu sih belum sih gitu. Jadi kalau pertama tuh aku ngerasa gitu ya, jadi pertama you must find unique from yourself gitu loh. Jadi ada sesuatu yang unik dari diri Anda, dan itu kita harus mengkomunikasikannya dengan baik, salah satunya dengan media sosial. Di contoh aku misalnya pernah tahu Michael Jordan nggak? Michael Jordan yang gini basket, ya itu pembasket terkenal tahun 90-an gitu. Sampai punya brand sama Nike kan. Bener banget. Nah jadi itu ada kaitannya. Jadi kenapa si Michael Jordan tuh bisa sampai ada sekarang Air Jordan? Jadi kalau nggak salah tuh ceritanya gini. Jadi dari Michael Jordan tuh dia beda sama pembasket yang lainnya. Kalau pembasket yang lainnya tuh samanya kayak Michael Jordan kan samanya bisa dribble, terus bisa lempar bola 3 point, ya. Everyone bisa mungkin ya untuk pemain basket gitu. Tapi bedanya yang bikin unik sih Michael Jordan tuh dia kan ngedang gitu ya. Jadi gaya yang ngedang gitu unik banget tuh, katanya tinggi banget gitu. Jadi sampai sekarang dia buat brand namanya Air Jordan itu kan. Sama-sama Nike. Iya, sampai dia perjalanan tuh mulai dari buat properti, terus buat merchandise sepatu, terus sampai adanya Air Jordan sekarang. Jadi itu menurutku kuat banget personal branding itu loh. Jadi orang-orang kan zaman 90 tuh taunya Air Jordan gitu loh, ketika si Jordan ngedang itu namanya Air Jordan gitu. Sampai sekarang adanya brand Air Jordan ini gitu. Jadi menurutku tuh penting banget ya. Jadi pertama kita harus menemukan apa sih yang unik dari diri kita, dan hal tersebut bisa kita temui sejalan dengan apa yang sering kita lakukan gitu loh. Jadi passionnya apa? Mulai dari penentuan jurusan mungkin bisa ya. Kalau Rada mungkin sering dihukum, bukan sih, sering di sektor hukum gitu ya, di sektor hukum. Ya mungkin mungkin pengadilan atau apa gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita sering melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh aku sukanya ini nih gitu. Nah, dari unik sana, terus tips yang kedua tuh kita harus mengkomunikasikannya. Jadi bagaimana caranya orang-orang tuh biar tahu apa sih yang jadi unik dari diri kita itu. Dan menurutku tuh yang berperan penting adalah media sosial tadi. Jadi dari media sosial tadi kita bisa mempromosikan diri kita, bisa memasarkan diri kita yang menjadi hal keunikan kita dari media sosial tadi. Itu sih yang terpenting menurutku. Kalau dari udah itu ya tinggal jalan aja, sejalan dengan media sosial. Oh iya, satu lagi yang penting harus konsisten ya. Jadi misalnya nih sekarang kita emang mau ngebentuk personal branding sebagai seorang jaksa. Jaksa kan in case Rada misalnya. Aparatur hukum lah Kak ya? Iya, apa? Aparatur hukum. Aparatur hukum. Oke. Sebagai seorang aparatur hukum gitu loh. Jadi menurutku penting banget secara konsisten kita mempublikasikan segala sesuatu yang sifatnya aparatur hukum gitu. Di konteks aparatur hukum gitu. Terus secara konsisten dan tentunya yang berkualitas gitu. Jadi walau tidak dengan kualitas yang menurun, minimal sama gitu loh. Jadi terus ditingkatkan dari kualitas penampilan video mungkin atau gambar yang memang konten-konten sih, terutama konten-konten yang memang bahasanya tentang aparatur hukum. Gitu sih intinya. Pertama find your unique you, keunikan diri sendiri, terus lalu komunikasikan dengan baik melalui media sosial, dan juga terakhir konsisten dan juga berkualitas. Itu sih. Berarti tadi ngomongin berapa kali posting di Instagram mungkin tentang kayak gimana sih kita nih gitu, apa sih kita. Yeah. Jadi jatuhnya kayak kita content creator gitu ya Kak ya, atau beda menurut Kakak? Ya kalau content creator sih iya ya, kali maksudnya content creator ini sejalan beranding lurus dengan kita menjadi personal branding. Jadi kalau kita sebagai seorang content creator yang mungkin ya hanya cukup, kalau content creator tuh dikatanya bagus kan relatif gitu lah. Jadi bagus, oh dia nih desainnya bagus gitu, kontennya bagus gitu.
Nah itu relatif sih, tapi kalau udah bagus menurut kita dan memang bisa dianggap bagus oleh semua orang itu kan alangkah lebih baiknya gitu loh. Jadi konten-kontennya, wih keren banget nih desainnya, foto-fotonya keren banget. Nah tadi ngomongin kan kadang kita ngerasa apa namanya dari hobi itu juga bisa jadi apa namanya personal branding iya, kita kan. Nah kadang kalau kita ganti-ganti dari hobi itu sendiri, masa hobi ganti-ganti. Kayak dia kan misalnya karena musimnya lagi apa, lagi musimnya nih kayak sekarang lagi musim trading gitu. Jadi kita tuh fokus sama kayak kita mau investasi dan ini kita ngeliatin kalau kita tuh sering lakuin di kripto, di binomo atau apapun namanya. Jadi orang kayak kita nge-branding diri kalau kita tuh investor gitu. Terus nanti ganti lagi musimnya gitu. Itu kan jatuhnya nggak konsisten ya karena nah kadang tuh untuk generasi sekarang tuh kan banyak apa namanya kayak permasalahan tuh dia kurang konsisten sama apa yang dia tekunin gitu. Mungkin kalau dari Kak Yudi sendiri pernah nggak sih kayak juga ngalamin kayak aduh bingung sebenarnya aku pengen jadi apa sih gitu karena kan juga nah personal branding kan juga ntar manfaatnya buat kita cari kerja karena banyak juga dari perusahaan-perusahaan mungkin yang ngelihat calon-calon karyawannya itu dari apa namanya Instagram, sosial media atau dari internet informasi tentang kita gitu. Menurut kakak gimana sih cara kakak apa namanya mengatasi gitu ketika kakak juga pernah ngalamin? Apa kakak pernah ngalamin? Sebenarnya lu pernah ngalamin nggak kalau pernah kayak ganti pengen hobi ini terus kayak bingung gitu pengennya? Kalau aku sih, kalau aku sih sejauh ini belum ya. Maksudnya sejauh ini aku ngerasa linear aja, maksudnya sejalan aja gitu loh. Dari aku ngambil jurusan dulu nggak tahu kenapa, mungkin dari latar belakang keluarga memang pengusaha gitu ya di sektor pertanian gitu, terus mungkin dari sana terus aku ke bawah alur gitu, nggak sih ke bawah alur, maksudnya ke bawah lingkungan mungkin ya. Terus dari sana terus aku cari agribisnis, terus sampai sekarang misalnya ada usaha gitu. Menurutku itu nggak, maksudnya tidak disengaja, tapi memang secara tidak langsung lingkungan yang membentuk kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah hobi yang ganti-ganti itu menurutku sih gimana ya, kurang bagus aja sih rada. Maksudnya akan lebih baik kalau kita lebih bisa konsisten gitu loh. Maksudnya gimana sih orang bisa ngenal dia gitu, misalnya orang ngenal Rada nih, misalnya Rada nih apa sih sebenarnya gitu. Jadi aku juga masih nanya gitu sendiri. Sebenarnya aku nih apa sih? Oke. Jadi misalnya kayak gitu loh, misalnya orang Rada nih apa sih, misalnya ini ya contohnya. Dia kemarin dia ini kayak banyak banget ya. Iya, maksudnya kan terlihat dari profesionalnya itu misalnya kurang gitu, jadi kurang terlihat gitu. Jadi menurutku lebih baik kalau kita emang fokus di satu bidang aja gitu. Aku juga ada temen misalnya di kakak kelas nih di GNB juga, ada yang memang bergerak di furniture, terus ada yang dibilang di sektor pakaian. Jadi itu fokusnya satu aja gitu. Kalau ekspansi sebenarnya nggak masalah, asalkan sejalan gitu. Misalnya kalau beda-beda hobi pun juga tadi nggak masalah sih, asalkan sejalan gitu. Kalau misalnya hobinya trading, terus zaman ikan cupang gitu, terus jadi jualan ikan cupang gitu kan, maksudnya itu beda sektor gitu loh. Maksudnya ya lebih baik kalau memang bisa fokus aja sih. Oh ya kakak ini ya, apa selain kakak di bidang apa namanya, di bidang usaha juga investasi kan bisa terus jalan ya? Iya, itu kan maksudnya sejalan. Jadi kalau kita dari misalnya dari usaha itu ada penghasilan mungkin mingguan atau bulanan, terus kita dari hasil tersebut kita bisa investasikan, terus lagi bisa itu. Lagian memang jurusanku kan memang agribisnis ya, jadi kita menganalisis kelayakan finansial. Jadi kalau aku sebelum milih sebuah emiten, sebuah perseroan, aku baca dulu laporan keuangannya gitu. Jadi secara mikro maupun makro. Jadi kalau makronya juga sejalan kemarin di GNB. Jadi kan GNB itu erat banget sama BI kan, Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia tuh kita bisa melihat perekonomian Indonesia secara makro. Jadi secara makro, oh ini ke depan nih ada BI rate, apa sih katanya BI rate sama sektor perbankan misalnya. Sektor perbankan mungkin gimana kalau BI rate-nya turun atau naik. Nah, jadi sejalan sih sama apa yang aku pelajarin dan apa yang aku lakukan di organisasi gitu. Seru banget ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Yudi. Ini udah gak kerasa berapa menit ya kita ngobrol. Oh, baru bentar kok, baru setengah jam. Kalau Rada sendiri misalnya ke depan minatnya apa sih? Oh izin aja aku ya. Kalau aku jujur ya tadi aku bilang juga aku pengen masuk ke bidang aparatur hukum ya gitu. Dan jujur aku pengen jadi jaksa, tapi sekarang aku juga masih bingung. Aku tuh bingung aku harus membranding diri aku kayak gimana sih di Instagram, soalnya kan di zaman sekarang tuh kayak sekarang aplikasi Instagram, TikTok lagi kan lagi zaman-zamannya lagi penting banget itu. Tapi kadang bingung harus kayak gimana sih posting di Instagram. Kadang apa namanya generasi muda tuh susah membedakan yang namanya kita lagi membranding diri sama kita lagi pamer, ya kan? Jadi kayak kadang mesti kayak apa ya? Kalau aku tuh overthinking banget orangnya kan. Jadi kayak mikir
ini aku mau posting gini jatuhnya pamer apa bener banget, gitu. bener banget, iya. Kalau kakak gimana sih? Karena ya aku juga sempet sih ngerasa kayak gitu ya, beberapa kali sempet waktu pasar saham lagi bullish gitu. Kebetulan aku kan ada cuan-cuan gitu kan, orang-orang kan biasa ya kalau iya bener. cuan dikit posting. Iya bener. Ya, tapi aku ngerasa, tapi tujuanku sebenarnya dalam hati itu emang pengen gimana ya, pengen mengedukasi dan terus memang pengen banget emang teman-teman tuh tahu gimana sih sebenarnya berinvestasi dengan aman tanpa investasi bodong gitu. Makanya sampai aku buat Investory itu, jadi itu media edukasi, hashtagnya belajar bersama. Jadi gimana kita bisa belajar melalui media sosial di pasar modal khususnya. Gitu sih tujuanku emang gitu, nggak pamer gitu. Tapi kalau Rada misalnya, kalau menurutku aja sih, kalau menurutku misalnya Rada emang berniat di aparatur negara, terus penting banget buat dipublikasiin. Menurutku nggak usah overthinking deh. Maksudnya kan emang tujuan kita, hati nurani kita tuh emang kayak, oh ya ini kita belajar bersama gitu loh, media edukasi, dan you can show yourself gitu. Ya bener sih. Nah, tapi kalau nggak salah temen-temen, aku ada sih beberapa, tapi nggak semua ya. Maksudnya ada yang punya idealismenya masing-masing gitu. Apalagi kalau hukum misalnya kan punya agak idealis gitu, bener nggak sih? Ada ngerasa itu? Ya mungkin beberapa karakter mahasiswa mungkin ada yang idealisnya kayak nggak bisa diganggu. Nah kadang tuh, nah karena kita ngomongin tentang, kita jadi ngomongin hukum ya. Jadi kalau ngomongin postingan-postingan tentang hukum tuh takutnya tuh kadang di zaman sekarang tuh agak susah karena kan takutnya ada orang-orang tersinggung. Oh iya kan biasa kalau media sosial kita postingnya siapa, yang tersinggung siapa. Iya benar gitu. Jadi itu sih kemarin overthinkingku gitu. Jadi makanya karena aku hobinya suka jalan-jalan alam gitu. Jadi aku lebih sering posting kalau aku lagi jalan-jalan kayak gitu. Oh gitu. Padahal atau buat fake account aja kan. Fake account gitu. Kenapa buat bikin IG aja ya? Fake account terus kan bisa komen gitu pakai fake account gitu kelihatannya. Buat story di fake account gitu kan, jadi nggak masalah. Oh, tapi itu lah mungkin karena dari aku tuh kan pengen, kalau cita-cita kan udah ada gitu, ada aparatur hukum, tapi kalau dari dari membranding diri tuh masih bingung banget kan, karena kalau kita ngomongin hukum takut banyak interest, kayak ada pendapat yang kita kasih tapi ternyata orang nggak terima. Itu sih masih overthinkingku gitu sih Kak. Tapi karena tadi Kakak bilang cari aja unik diri gitu, mungkin uniknya aku dari diriku sendiri, aku ngerasa kayak karena suka traveling, kayak orang banyak omong gitu ya, suka ngobrol sama orang kayak gitu. Mungkin depannya aku bisa lebih manfaatin lagi ya media sosial. Kalau misalnya kalau traveling itu bisa ada nggak sih kaitan sama hukum? Wisata misalnya, kemarin ada isu wisata halal mungkin. Iya nggak sih? Iya benar. Atau nggak bicara hukum tentang, ada katanya tentang kebijakan berwisata gitu. Gimana sih? Kalau aku sih karena mungkin lebih sering posting tentang hukum tuh yang kayak aku kan juga ada kayak jadi staff gitu yang kemarin aku ngajak aku jadi staff event juga, jadi paling aku suka posting-posting kalau ada diskusi-diskusi, jadi teman-teman kayak yang teman-teman satu fakultasku atau enggak yang sama-sama di hukum juga bisa ikut diskusi bareng gitu. Mungkin kayak gitu-gitu ya sih kalau dari aku, sama kegiatan-kegiatan misalkan kegiatan kampus aku posting kayak gitu. Dan Genbi juga kan karena kan banyak harus kita share-share. Iya dong, harus dong. Kan udah ditransfer kan? Untuk beli. Kita nunggu gelombang 2. Oh, gelombang 2. Di-mention buat pembina mungkin. Di-mention ya biar bisa cepatnya ya. Iya. Kalau bisa buat demisioner juga lah ya. Setengahnya mungkin nanti gimana kan. Oke. Nggak kerasa udah panjang banget ngobrol sama Kak Yudi. Mungkin Kak Yudi bisa ngasih nih bujangan atau kayak mungkin pesan-pesan pesan-pesan buat sobat Genbi gitu, gimana apapun itu tentang personal branding atau apapun, silakan. Ya kalau aku sih itu tadi ya, maksudnya find your unique dari diri sendiri, terus gimana kita bisa mengkomunikasikannya, terus gimana kita bisa mengkomunikasinya dengan konsisten dan juga tentunya dengan kualitas yang semakin meningkat. Menurutku itu penting banget karena personal branding tuh apalagi di zaman sekarang ya, zamannya milenial, zamannya digital, orang-orang punya kesempatan yang sama. Jadi di media sosial sekarang tuh semua orang punya kesempatan yang sama, mau dia latar belakangnya apa, mau dia jadi apa, menurutku itu punya kesempatan yang sama. Tapi sekarang bagaimana kita bisa mempublikasikan dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan personal branding kita dengan baik, itu sih yang terpenting menurutku. Tepuk tangan guys. Dan lagi terima kasih buat Kak Yudi udah berkenan mau jadi narasumber di podcast. Iya, aku seneng banget loh diundang-undang sama acara-acara Genbi. Kangen banget Genbi udah 2 bulan.
Masih bentar ya, baru 2 bulan nih. Udah hampir 6 bulan kali ya, aku selesai di Genbi, tapi masih adalah tersisa kenangan-kenangan asik. Mungkin karena banyak kegiatan jadi kangen ya kegiatan yang banyak. Jadi senang banget diundang sama teman Genbi. Nanti kalau ada lagi aku pasti gas terus. Tuh teman-teman, jadi buat divisi-divisi lain. Oh jadi promosi diri. Kalau mau nyari narasumber bisa kayak dia. Nggak harus itu, misalnya ada kegiatan apapun. Kalau kita di Genbi sebenarnya, kalau aku angkatanku kemarin sebelum pandemi apalagi ya, jadi kita di kegiatan apapun kemarin ada serah terima jabatan, terus ada walaupun kegiatan cuma bersih-bersih pantai misalnya, kita undang demisioner tiap holiday gitu, jadi demisioner itu pada datang gitu, pada ngobrol-ngobrol bareng gitu kan, seru, kita bisa bertukar pikiran gimana sih Genbi yang dulu sama Genbi yang sekarang gitu. Tapi itu seru banget sih. Ya apa next nanti ntar di Genbi gini ya, apa Sogim sobat Genbi mengajar itu di itu kan sekaligus ya kegiatan dari divisi pendidikan. Mungkin kakak bisa datang langsung ke ke desa Payangan, di desa apa? Desa Buahan, Payangan, itu kita ngadain kayak mengajar dan kita kerjasama sama desa dan sekolahnya. Oh sekarang Sogim namanya? Sogim kan kemarin ada Gemas ya? Genbi mengajar. Iya Gemas. Iya. Kita namanya Sogim sobat Genbi mengajar. Mungkin kakak bisa datang karena kita bakal ntar open volunteer kok. Open volunteer? Iya volunteer. Oke. Jadi kita bakal kini rawan-rawan dari luar mungkin ada yang mau ikut gabung. Kita juga open donation mungkin buat teman-teman bisa berdonasi. Sip, apa nanti kalau ada Sogim seru banget tuh kayaknya. Aku datang pasti. Oke, sekian dari kami. Dadah. Boleh.